Oke, jadi sebenarnya memang most wanted kayaknya sih dari Clay sendiri. Tadi Gila, di game gue juga mau swan. itu game pertama bener-bener Clay-nya nggak dikasih chance sama sekali. Mau sembunyi di bus mana juga dicari tuh. Iya, Bener-bener iya. dicari. Bener-bener dicari, aku setuju banget sama Mocha, tapi kita akan menuju ke arah game yang kedua. FPL Arena, kali ini kita akan menyaksikan di mana RRQ OC sudah tetap mengamankan Fanny dan juga respect terhadap Albert. Link di nerf, tapi pilotnya tidak. Betul. Pilotnya nggak bisa di nerf, Benar-benar. tapi linknya bisa. Capek Kalau lawan Oji yang main Link, Gak apa-apa. Oji-nya yang di nerf. Link gua, Bukan Link-nya. link gua ya. Kayak ini 4 lawan 6 langsung kalau Oji yang main. Iya, kalau gue pakai link, ya udah musuh tuh jadi 6. Aduh, musuh jadi 6. Sama Lord jadi 7. Ya benar. Aduh. Apalagi lot menit 22 ya. Itu udah kayak Makasih loh guys ya. ras terkuat di bumi ya. Aduh, tapi nggak akan ada Franco. No Franco. Ditutup ternyata chance-nya sama Geekbomb. Apakah ini namanya respect is the key Oh untuk poin iya, kemenangan? of course. Of course ya. Kunci kemenangan adalah respect. Benar. Ya kan, kita hargai kekuatan musuh, kita tahu setinggi apa, sekuat apa Finn dengan Franco-nya. Ya kan? Padahal Baloski bukan pemain Franco banget, maksudnya kayak bukan terlalu signature-nya dia lah. Tapi Valentina. udah sekuat itu. Tapi Valentina yang sudah diamankan Lepas. kali ini Lepas. oleh Geekfam kah atau bahkan dari Araki kah yang akan mengamankan? Valentina. Ini ada Akai terlepas. Mau tahu yang cerita seram? Boleh dong. Faramis lepas. Faramis. Masya Faramis lepas. juga. Masya sih. Akai ada. Ini Masya karena Wah. minat kuat. Oh Faramis Akai. Dia Faramis Akai terlebih dahulu karena Faramis sekarang itu udah bisa tabrak-tabrak terus pokoknya. Semenjak kemarin ya, ini menurut aku Faramis di bawah habis-habisan sih. Dan dia bahkan sekarang kayak ketika efek dari Spectre-nya itu udah nggak ada Oke. durasi lagi. Berarti kalau gini ada 2 Spectre. Ada 2 spekter bener. Iya dong. Benar. Bener nggak? Benar. Poin plus untuk Valentina. Oh iya, jadi kalau kali ini, iya dong, ada 2 Asalnya ada Spectre. dua. Ada jadi 2 ya. spekter, ada 2 heavy speed. 2 heavy speed. Wow. Tapi ini pasti kalau ini dipegang sama seorang mid laner ataupun roamer, kayaknya menurut aku sih Spectre. Spectre. Spekter. Iya, heavy speed mungkin untuk mencoba melakukan pick off, tapi ya kalau dari segi overall kita lihat RRQ sih mereka punya 2 hero yang baru di pick aja ini udah mau setup team fight. Kiri mau nggak mau dengan adanya Samus dan juga Valentina, oke kita anggap Beatrix ini belum cukup kuat di early dan to mid. Oke. Ya berarti mereka mau nggak mau harus team fight juga dong. Ya. Dengan ya kita anggap 5 versus 4. Ya udah berarti ini tinggal tahan-tahanan siapa yang paling lama tahan buat ke altar itu yang menang fight-nya. Betul. Dan jangan lupa untuk klik altarnya siapa yang tepat. Iya. Siapa yang ada di sampingnya Dan siapa. posisi altar juga Jangan sih sampai ketuker sebenarnya. aja kan Faramisnya. jangan Faramisnya jangan ketuker. Loh Iya. kok kayaknya altarnya beda kok ya? ada ijo-ijo semua. Ya Kok pokoknya jangan bisa sampai nyasar? sekarat dulu baru pencet altar lah. Iya, kalau bisa ya preemptif lah. Iya. Sebelum betul. kejadian pencet dulu. Iya, itu sedia payung sebelum hujan. Betul. Karena biasanya kan kalau kita user Faramis misalnya Ah. nih, pencet itu temennya udah tumbang duluan. Udah bokap Iya. duluan ya? Jangan banjir terus baru buka payung. Aduh, Gak bisa dong. aduh. Oh iya, keburu banjir. Buru banjir. Oke, Pas tapi hujan dong, aduh. Ben Selina respect untuk Baloski sekarang. Wah, ini respect juga dari tim Araki Hoshi ya. Dan tidak mau ada Masya, lagi-lagi. Karena Masya tentunya dengan 3 bar HP, Thunderclap itu bisa banget untuk ngincer ke arah Valentina. Ini yang cukup berbahaya. Ini masih ada Cecil sih. Cecilion? Dibekuk asal-asalan loh RRQ. Kenapa? Beatrixnya nggak dilepas. Iya, ini benar-benar udah Paramisnya di counter. pakai cloud. Tamusnya diambil. Berarti masih ada Esmeralda kanan. Masih SP. Karena Masya udah ditutup. Ini diperkecil gimana caranya sih? Siapa namanya dari seorang R7? Ini mungkin aku baru mungkin ya. Ini kalau entar Tapi dipakai Esmeralda atau mungkin yang lain gue nggak tahu. Kalau Esmeralda keluar juga, kan Daerah masih ada. Ada Daerot. Betul. Tadi bagus ya dari Giveaway, mereka Oh, band Daerah Poviusnya langsung. di-ban. Wow, ada Padahal apa aku kira gerangan? Poviusnya bisa jatuh ke tangannya RRQ loh. Lo mau tau kenapa Povius di band? Valentina. Valentina, Valentina. Tamus, Beatrix. Tamus. Ya Beatrix minor lah, tapi Valentina Tamus itu udah Valentina Tamus sih. Udah udah PR pasti. ya? Udah pasti. Saya nggak mau dengan ada Povius. Yang bisa loncat-loncat ya, Demonic Force. Ngincar Kalau ke arah- One bisa narik ke belakangnya. Kalau Kalau Valentina kan One-One- cuma 2 kali ngedash ya. Iya makanya. Udah pasti ketempelan nanti dengan Povius. Oke. Ketempelan, kesurupan jadinya. Oke, dan Arki Hoshi. Nyemil terus bang. Emang enak nyemil deh. Halo. Halo. Oke, dan terpaksa nih Arki Hoshi sengaja dipaksa untuk mainin Cloud. Karena Beatrix yang nggak dikasih lepas. One-one-nya juga sudah di-ban tadi sama Arki Hoshi. Dan Eve untuk Deden. Deden lagi, Deden. Alright.
Masih Deden yang akan menggunakan if. Tandanya ini dari seorang Finn yang akan menggunakan seorang Faramis dan sisi sebelah kiri Baloyski. Ya. Hero-nya belum keluar atau bahkan dia pakai Valentina. Aku bilang dia pakai Grok sih. Natalia? Di ban. Udah di ban untungnya ya. Grok boleh, tapi kayaknya kalau menurut aku Grok masih kurang ya. Atau kalau dia mau berani. Ini berani nih. Ini Kadita? sih dia Valentina Roamer sih. Kalau Iya, enggak feelingku ambil, juga Valentina kalau enggak Roamer ambil sih. Digi lebih enak. Digi, ya Iya. Digi juga oke. Ambil Digi lebih enak juga. Kalau mereka mau. Grok? Balmon? Oh, Grok. Oke, Grok. Hell. Balmon nggak ada. Oh, Hellcat. Hellcat. Jadi asumsi dengan adanya Hellcat di sini pasti akan melompat langsung ke sisi dari Cloud. Jadi bakal ada efek silence juga nanti. Dia nggak bakal bisa kemana-mana dan langsung dipanis. Di saat itu juga harus. Oh, Jadi bawa. sebenarnya posisinya jadi sama sih Yes. buat team fight-nya Gifam. Dan jangan lupa, Valentina itu menduduki satu posisi top band Red Heroes MPL ID 9. Top satunya dia hampir 97% kalau salah tidak tadi. Di band, Di ban. di band, bayangin. Berarti satu kali kelepas tuh ya. Iya. Iya nggak sih? 97 mah? Satu kali doang Satu kali kan? kelihatan. Kalau dua mungkin di 95 kali atau mungkin di berapa ya. Oke, tapi ini aku agak ngeri sama gignya ya, karena kan kita tahu bagaimana dari Shadow Stampede yang dimiliki oleh Faramis ini bisa narik-narik orang nih. Iya. Kalau sampai nanti dia lompat ke depan terus ketarik lagi ke belakang, lebih dalam, lebih jauh ke dalam base dari RRQ, tumbang dia. Iya, dan apalagi tipikal-tipikal dari Gigfam yang menurut aku ini semua draft mereka tipis-tipis Hellcat, Dan Valentina. Ditinju sama Pakito. Habis. Oke. Oke, ini adalah penentuan untuk RRQ. Akankah mereka akan membawa game ini ke game yang ketiga? Atau bahkan Gigfam yang akan mendapatkan game kali ini. So, buat kalian semain di rumah, jangan lupa di-share. Jangan lupa dengan hashtag MPL Celebration. So, kita langsung menuju ke arah Lane All Down. Ini dia untuk game kedua kita, Best of 3 Series. Apakah untuk pertama kalinya Gigfam mereka bisa mengamankan match mereka atas RRQ Hoshi? Dan lihat nih Vini udah mulai ngeganggu ke arah seorang Hans. Posisi Hans yang bermain Hellcat dia bakal lagi-lagi kok. Sama dengan playstyle-nya dia, itu ngincer ke backline dari RRQ Hoshi. Yes. Dia nggak bakal peduli sama tim fight depannya tuh. Biarkan teman-teman saya yang ngurus ya. Iya, ya, Dan saya harus ngurus lompat ke belakangnya belakang. aja. Apalagi dia pakai high end ray di sini. Jadi Tapi harus equal. bisa dapetin posisi 1 lawan 1. Tapi equal. Retrinya kedua-duanya kepake. Oke. Kalau Karena- bicara soal retri biasanya ada Baloyski. Mana Baloyski? Baloyski tuh lagi main di atas. Lagi main. Lagi mulai ngeganggu ya ke arah seorang Albert kali ini dan Flicker terpaksa digunakan Clay, bakal coba untuk mengusir, berikan poke terusan ke arah seorang Baloyski kali ini, tapi Baloyski sudah memprediksi itu semua. Dia masih bisa survive dan ini ngeganggu Ini banget sih, bener. ngeselin banget sih dari seorang Baloyski, tapi itulah tujuan dari seorang roamer ya sekarang ya. Harus pegang early-nya, ngeganggu kalau bisa ke arah jungle dari musuhnya biar nggak nyaman untuk farmingannya. Tapi masalahnya ini dari tim Gigfam mungkin mereka masih coba untuk struggle mencari momentum di mana Elzura udah nggak punya flicker, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan di sisi sebaliknya, di arah bottom lane, dari seorang R7 kali ini berbeda, tidak mendominasi seperti di game sebelumnya. Yes. Mereka mainnya lebih hati-hati sih sekarang. Harus lebih tenang gak sih sebenarnya? Karena mereka posisi dari jungle sendiri kan digangguin terus nih sama Baloyski. Jadi mau gak mau harus bisa meng-cover dulu. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana Hellcat kalau gak digangguin di early-nya nanti mid game dia bakal semena-mena. Iya. Dia bakal bisa kemana-mana. Setiap kali ada ultimate-nya dia bakal selalu muncul juga. Yang aku takutin itu sebenarnya posisi Clay sih. Nanti Clay ini seperti apa tentunya karena if yang tadi udah kita bahas di game pertama ini posisi ketika dia buka ultimate gak akan kemana-mana di situ-situ saja. Di Albert kali bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. R7 sudah melihat pergerakan 3 pemain dari Gigfam dan Hans masih memiliki retribution yang on point kali ini. Dan Albert dengan heavy spinnya tidak bisa mendapatkan siapapun dari Gigfam. Oke, tapi lihat di sana Spectral Altar ada 2. Nampaknya Finn belum membuka altarnya tapi malah Gigfam yang terlebih dahulu. Dan itu membuat seorang Hans pede banget masuk ke dalam. Pede banget berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Dicuri kembali nampaknya. Iya. Dan posisinya tadi Hans juga udah low ya. Ya. Dan kali ini Clay bakal coba ditabrak dengan 1 buah wall charge oleh seorang Baloyski. Miscalculate, karena nggak ada mana dari seorang Valentinanya. Valentinanya nggak ada mana jadi nggak bisa masuk lebih dalam. Bahkan Finn berhasil mencuri di depan sana nampaknya dengan 1 buah gold buff. Masih coba untuk membuat permainan dari tim RRQ Hoshi ini mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi sebaliknya di arah bottom lane, Book lebih pede banget untuk coba head to head dengan seorang R7 nih. Mau cara juga Opung lawan. Iya, dan Baloyski masih
melakukan rotasi, mengganggu-ganggu. Ini mapnya terang banget kayak buat Geekfarm ya. Karena Baloiski bisa berada di mana-mana. Dia bisa rotasi ke area atas, ke area mid, ke area turtle. Bahkan nantinya turtle kedua yang sudah mulai muncul. Tapi Kadera kali ini bakal coba untuk mengepuk ke arah seorang Skylar. Ya di mana? Ini dari Kadera juga tenang banget sih. Ya, Dia Iya. nggak terlalu ini loh, kepancing, pengen maju. Iya. Padahal Skylar mencoba untuk mancing-mancing gitu kan. Dengan area out of Thievery juga. Coba di-poke dari Skylar. Tapi Kadera kali ini coba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dan Baloiski menahan 4 pemain di area atas. Wow, sudah dikeluarkan. Tapi kali ini Dark Nightfall dibuka. Dan bahkan terkena silence dari seorang Albertnya. Dibuka altarnya dan bahkan masih bisa survive. Pemain-pemain dari Akirasi, namun Hans kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Finn menargetkan Shadow Stampede-nya. Baloiski masih bisa bertahan dan Alzura mencoba untuk maju. Finn tumbang, first blood jatuh ke tangan seorang Alzura. oh my god, Spectre dibalas Spectre. Alter dibalas Alter, nampaknya kali ini lihat dari Kadera memiliki keunggulan. Baloiski akan mengorbankan jiwa dan raga untuk sebuah plating yang dilakukan dari top lane. Tapi Luke membuka terlebih dahulu dari bottom lane dengan ada satu buah turtle yang sudah diamanin oleh Luke. Tapi Luke tidak boleh lupakan, Albert lebih cepat datang dibandingkan dari seorang Hans nampaknya kali ini. Yes, menuju ke arah turtle. Content Falls belum ada, Alzura di garis depan. Mau coba dipaksa dan retribution di shot point from Albert. Tidak Wow. akan tercuri untuk kedua kalinya oleh seorang Albert. Yes, masih 1 untuk 1 tapi di top lane yang paling penting adalah gold lane yang selalu bertanding dan memang dua-duanya berjuang untuk menggemukin di arah dari gold lane-nya sendiri. Yang penting kenyang dulu ya untuk segi farmingannya. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya Niko, dari seorang Hans lebih ke arah movement speed dan juga penetrationnya. Yes, ini pasti butuh banget sih buat penetration dengan Wah, apalagi apalagi punya Hellcat high ya. and dry. Ya. Makanya itu Yep. damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oke, tapi nampaknya kali ini kita lihat dengan Baloiski membuka lagi, coba untuk mengganggu pergerakan. Kadera masih mendapatkan gold buff, masih mau lebih di depan sana. Skylar belum memiliki power peak-nya. Para pemain dari tim Geekfarm mencoba menuju ke arah seorang Finn. Finn gak punya flicker atau kalkulasi, tapi lihat Davis Finn belum dikeluarkan. Alzura udah mengeluarkan satu buah altarnya, terlalu terburu-buru. Trigger disiplin dipaksa oleh seorang Albert. Ini salah satu momen yang cukup penting. Iya, dia paksa incer ke Alzura karena dia tahu dia bisa melepas altarnya. Dan kali ini gak akan ada altar untuk seorang Alzura. Sementara 3 pemain di area atas ini zoning yang dilakukan ke arah seorang Kadera tentunya dari arah Kihoshi. Belum terlihat cukup signifikan, tapi Baloiski sudah terlihat menyeberang kali ini dengan satu buah barriernya di pop up begitu saja. Tapi Hans mencoba untuk mengincar ke arah seorang Finn kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloiski yang menjadi distraction untuk Arkihoshi, mereka tidak melihat adanya Hans yang mulai muncul dari arah belakang. Yes. Dan berapa kali kita melihat bahwa dari Baloiski dia berhasil untuk memancing 3-4 pemain untuk Arkihoshi. Buset, lihat tapi di arah bottom lane. Loh, Tamus yang mengamuk. Ini harusnya udah jadi corrosion sih. Lihat, dari R7 gak bisa bertahan, dia bahkan harus mundur. Tapi ini akan menjadi tim fight selanjutnya di arah Turtle. Bahkan ini akan menjadi fight 5 versus 5, kenapa? Karena dari Beatrixnya kayaknya bakal coba untuk membantu melakukan pertukaran rotasi dia. Udah ada 3 orang di arah posisi tim Geekfarm yang siap untuk melakukan tim fight. Dan bahkan arah Kiyoshi pun juga sama. Dia juga nggak mau tinggal diam. Udah membuka, ada Albert depan sana. Baloiski is coming. Finn seperti biasa menjadi satu buah garda terdepan untuk tim RRQ OC. Alzura is coming. Tapi kali ini dia nggak ngamanin altar. One shot! Berangkat satu buah epic spin. Dan ditambah dengan satu buah dan default ditutup R7. Untungnya R7 still survive. Kali ini lihat para pemain dari tim RRQ OC tetap bisa mendapatkan turtle. Para pemain dari Geekfarm mereka gagal counter setup yang dilakukan RRQ OC. R7 lah di situ tiang utama poros terpentingnya. Gila, tapi kali ini di area mid-nya bakal coba dipaksa. Luke berada di paling depan dengan R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan RGLC namun memotong pergerakan dari seorang Luke. Baloiski kali ini bakal coba kabur terlebih dahulu setelah melihat Luke tumbang di tangan pemain-pemain dari RGLC. Dipotong, digunting, gak boleh balik dengan selamat tentunya. Itu kalau nggak kena knockout strike sama R7, itu udah level ke belakang udah full totally. Kombonya combro banget itu. Combro banget ya. Dua coy. Dia wacas, dia heavy spin, ditambah Dark Knight Falls. Albert lagi yang kejepit di sana. Iya. Ya, Tapi kali ini, sejauh kita melihat juga dari Hans, dia masih nunggu dulu ya. Dia nunggu momen, dia nggak ikut tim fight besar kalau memang nggak yakin. dia mainnya lebih aman sih. Benar, kalau Geekfarm mereka nggak menang ya udah, dia langsung farming lagi. Iya, tapi masalahnya ini apakah Geekfarm mereka akan mulai kesetir nih perlahan tapi pasti oleh Arkeosi karena kelihatan banget dari Hans yang mencoba untuk
mengincar ke arah Clay atau ke arah Finn-nya di arah backline. Itu Ini lebih bikin Elzura- hati-hati banget sama Hans. Elzuranya harus lebih wise untuk melakukan spamming sih. Jangan sampai di momen kayak tadi dia bisa team fight, dia nggak punya mana. Masalahnya pas dia buka dengan heavy spin tadi, dia copy kan tuh si Albert. Hah? Itu masih ada altar Iya. juga dari seorang Finn. Yes, ditambah lagi dia nggak punya mana di depan sana, lihat gak? Iya. Habis tuh, sampai pakai flicker buat Iya, kabur kan. beberapa kali, 2 kali dia menggunakan tidak punya mana di saat team fight itu menurut gua itu nggak wise banget. Dia harus lebih wise untuk menggunakan. Jadi agak sia-sia ya. Iya, dia gak ada follow damage, sedangkan dia salah satu damage dealer yang besar loh untuk seorang Geek Pump. Iya betul banget. Ini harus lebih berhati-hati, kalkulasi dari mana usage-nya kali ya Ji, yang seperti kamu bilang ya. Betul. Elzura ini harus diperhatikan, tapi Cadera seperti bakal bermain lebih objektif di area atas R7. Sudah melihat pergerakan dari Cadera, tapi ternyata Elzura dan juga Paleski siap untuk membabysit top. Cadera bakal coba di cover habis-habisan. Oke, Lord spawn kali ini. Lord masih kecil, tapi Skylar langsung mundur ke arah belakang. Baloyski mencoba untuk melakukan sedikit tadi initiate, tapi ternyata ke arah yang salah ya. Iya. Kalau Baloyski ini kayaknya memang dia untuk inisiator oke, tapi mungkin dia lupa tuh mana kiri mana kanan tadi ya. Oke. Oke, dan Nampaknya kita bakal lihat Hierarchy sudah membuka terlebih dahulu Lord yang ada di garis depan. Skylar, hero image ke arah depan untuk memberikan sedikit distraction terhadap Baloyski, tapi bukan hanya itu. Permasalahannya R7 di depan sana. Terkena sedikit zoning out. Baloyski belum ada one shot. Heavy speed dikeluarkan dan bahkan lihat adu gangsi dilakukan. Satu penyamankan. Baloyski dan harus menuju ke arah Skylar. Skylar menjadi hero image tepakan Sadera. Kali ini gak berhasil mendapatkan Skylar yang di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan. Azura survive dan bahkan 3 orang hilang. Hierarchy menangkan tim fight kali ini. 3 pemain tumbang dari Geek Farm di mana? Tadi kita ngeliat Elzura mencoba untuk lari dari kejaran seorang R7, tapi dia flicker ke arah depannya Clay juga, yang membuat tentunya dari seorang Clay masih bisa untuk menumbangkan seorang Elzura. Aku nggak tahu kenapa itu tim fight paling tidak efektif yang pernah aku lihat. Soalnya posisinya, Karena bukan, ini kepecah belah, short skillnya nggak tahu mengarah kemana, tidak terfokuskan, terdelivery damage yang dia miliki semuanya nggak ada yang terfokuskan. dan Elzura posisi ngebuka heavy spin-nya juga gak connect ke pemain-pemain dari Arkeologi. Ya, sebenarnya itu kelihatan seperti yang kalian bilang ya, itu karena ada cloud altar juga. Jadi Oke. semua hitungan jadi agak sia-sia, miss semuanya. Mau gak mau mereka harus komit satu dan komit itu masih bisa bangkit lagi. Oke, tapi nampaknya Opung Wawa kali ini sama-sama mereka mau komit. Ada Cadera depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Tapi Cadera kayaknya udah mulai harus ganti senjatanya sih. Dia nggak boleh pakai render lagi depan kayak gini sih. Iya. Dia Nibiru sih harus Nibiru standby. sudah Nibiru ya. Wesker sih. Karena posisinya kayak tadi. Ketika seorang Skylar sekarat, kalau dia tadi pakai Nibiru, mungkin case-nya Skylar tumbang. Tapi tadi kan dia pakai Renner, tapi Rennernya nggak bisa dapetin pergerakan dari seorang Skylar. Ya memang berat untuk melakukan aim terhadap Skylar yang moving speed-nya terlalu cepat. Domain of Nature ya untuk Skylar kali ini. Ya, ini akan menjadi salah satu hero yang bermasalah pastinya nanti yang dipakai oleh Skylar Cloud yang bakal bisa melompat langsung ke garis belakang. Oh, tapi Albert langsung ngelok ke arah heavy spin-nya kali ini connect ke arah seorang Cadera. Tapi Baloyski terkena efek slow dan bakal tidak bisa memfollow up. Satu buah wild charge connect, tapi kali ini bakal coba dibuka. Reward manipulation-nya mencoba untuk menangkan teamfight kali ini, tapi Elzura mencoba untuk heavy spin balik ke arah seorang Albert. Altar masih bisa dibuka, dibalikin teamfight-nya. Anarchy Hoshi menumbangkan 4 pemain sekaligus. Hans berada di paling depan, berhasil untuk mendapatkan Albert, tapi R7 bakal coba untuk mengejar Hans. Masih bisa lari, masih bisa survive, tapi 4 teman-temannya. R7! Knockout strike! Killing spree! Flicker yang dilakukan R7 berhasil melakukan wipeout! Satu momentum yang didapatkan oleh Skylar. Wipe out by Head and Shoulders kali ini tentunya membuat angin segar fresh seperti Head and Shoulders. Wow. Ketika dari seorang R7 melihat rotasi yang dibawa sama Hans ketika dia mau lari dari tim fight-nya, ini langsung dipotong habis-habisan sama R7. Yes, dan juga MU yang mengcopy tadi karena dari heavy spin, itu gak ada follow up-nya sama sekali. Benar. Dan posisi altar lagi dan lagi. Altar, benar. Pin. Ini yang udah kita bahas ya. Siapa yang ngebuka altarnya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir yang bisa menyelamatkan pemain-pemain dari timnya. Ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloyski harus tumbang di tangan Anarchy Hoshi. Mencoba untuk mendapatkan Lord. Namun tidaklah mudah kali ini. Yes, bukan mudah, tapi sulit sekali calculate yang dilakukan oleh seorang Baloyski. Iya. Kayaknya dia udah mengeket, tapi sayang sekali tampaknya tidak berhasil tepat. Purple buff-nya masih Dicuri. didapatkan oleh seorang Albert. Lihat,
Ini nih, Opung Wawa silakan. Ya sini kalau kita lihat memang dari replay by Samsung Galaxy A series di mana fight-nya yang terpecah belah seperti ini gak ada follow up damage sama sekali yang bisa dilakukan karena posisi dari Heavy Spin berarti bahwa Valentina dia nggak bisa lagi untuk melakukan hero assault. Oke, base turret dari King Farm kali ini dipegang oleh tim Anarchy Ulti. Oloski di depan sana coba untuk melakukan sedikit distraction dan berhasil menyelesaikan Lord dengan cukup cepat. Posisi Anarchy Ulti memenangkan 5.000 gold dengan ada 11 poin kill yang dia miliki, tapi satu hal. Dia tetap belum bisa mendorong, tetap belum bisa melakukan distraction. Dikejar kali ini Hansnya, tapi Skylar Buset. cuek banget, cuek. Gak kelihatan. Buset. Itu gak kelihatan itu. Oke. Dan padahal posisinya Clay udah ngeliat nih. Dari seorang Hansnya di area atas namun tidak akan dikejar. Ararkyoshi mereka lebih memilih untuk mengatur lini minionnya. Ya, dan maksudnya balik X juga sudah terlihat bahwa Skylar ada di atas sana bersama dengan Clay. Berarti di sini game yang kedua ini sudah mulai membaik. Dari item-item yang bisa dimiliki oleh pemain Ararkyoshi. Jadi mereka pasti akan bisa melakukan team fight balasan. Mereka juga masih punya cover-coveran di belakang dengan ada Cold Altar tadi. Dan tinggal nunggu momentum sebenarnya buat Ararkyoshi. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk. Karena Geek Fam di sini mereka tarik ulurnya juga bagus. Mereka gak semerta-merta langsung maju ke depan. Mereka pick dulu, mundur lagi ke belakang. Mereka maksimalin banget. Mereka kiting ya. Hero dari Baloiski, bener, Grok. Iya, sama satu lagi. Ararkyoshi udah tahu nih, ini yang membuat momen selalu Baloiski. Jadi Baloiski aja kita all in di Soki, no problem. Mereka lebih mementingkan Baloiski yang mencoba untuk mengganggu sih sebenarnya. Problemnya Elzuranya belum bisa memfollow up dengan maksimal dari tadi. Elzura tuh kayak dia lebih cari momentum gimana bisa mulai team fight tergantung dengan IMU-nya siapa yang dia copy. Yes. Kalau dari Albert, heavy spin-nya benar-benar harus on point connect. Nunggu altar dari Finn kepake dulu. Kalau aku better ini gak sih? Altar kan? Gini, ada dua. Altar Oke, ya? Ada altar. dua altar dengan si punya Eve. Altar sama-sama Reload team Reload fight. manipulation. Altar sama-sama team fight, benar. If juga. Tapi kalau dia heavy spin yang dia ambil, concernnya adalah dia harus cancel YP. Mau nggak mau kalau dia udah ambil heavy spin. Kalau Sebenarnya itu concernnya. tugasnya Hans sih. Ya tapi kalau misalnya Hans ke arah Eve, Skylarnya yang bebas, itu problemnya. Dan ini itemnya, Pung. Kita lihat, udah akan ada ke arah Blade of Despair untuk seorang Hellcat, ini burst damage, tapi Skylar dia nggak mau ini menjadi sebuah trigger untuk dia ditumbangkan. Dia butuh immortality, dia respect dengan Wind of Nature. Di sisi sebaliknya, roamer dari seorang Baloiski menuju ke arah Blade Armor untuk nahan defense, tapi menurut aku nggak bisa. Karena di kanan, Skylar udah punya Malefic Roar. Sedangkan Finn belum ada yang bisa numbangin kali ini posisinya kalau bukan karena tidak ada satu buah flicker. Yes, dan juga item-item pemain dari Ararkyoshi kan lebih karena defense kalau kita lihat sekarang. Iya. Jadi benar sangat mengandalkan yang namanya skill. Damage-nya cuma dari Anara dari Skylar, Clay, atau bahkan R7. Karena dia punya satu buah Hunter Strike tadi ya dari R7 sendiri. Jadi penetration akan lebih berasal lagi dari R7 sendiri. Sementara Lord yang kedua ini kali ini, ketiga bahkan. Sakit banget. Bentar. Kedua ya. Ini Baloiskinya udah dicicil loh. Baloiskinya Dipoking loh. dipok aja sih sebenarnya. Justru itu yang problem. Baloiskinya sekarang lama-lama. Fix nggak bakal- banget Lord di tangan Anarchy. Ini kan dipancing kayak gitu, trigger disiplin lihat tuh. Dipoking lagi, kena burn fire, ya kan efek clay. Dia ada punya glowing wand. Ntar Skylar dia punya tuh, lihat DHS dipoking, dibalaskan keadaan, Baloiski sekarat, mundur lagi. Dia pasti bakal kayak gitu. Dia memang sengaja. Karena gameplay Baloiski kan dari tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya, dia menjadi korban. Oke, kalau lo maunya kayak gitu, gua poking. Lo jadi korban beneran. Kalau korban beneran, tapi lo gua poking dulu. Gua nggak mau all in kalau ketika darah lo banyak. Dan kali ini Lordnya masih coba di-poke, Real Manipulation mulai dibuka. R7 memotong pergerakan dari Luke, tapi Baloiski berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini Han akan menjadi trade untuk Ararkyoshi dan bakal dipaksakan tim fightnya. R7 hanya mengusir 4 pemain dari Geek Farm, tapi dengan satu Lord yang kecuali. That's why lu gak pengen Baloiski deket-deket dengan Lord. Iya, sebenarnya bakal coba dipaksa, masih bisa di high ground defensive oleh Elzura depan sana. Oh my god, Baloiski again membuat sedikit distraction dan bahkan best turret dipecahkan. Lord setelah muncul, Luke akan berada di gas depan. Dari seorang Kadira, kali ini bakal coba untuk menunggu momentum. Baloiski kembali hadir dengan wild charge-nya. Ingat, Baloiski kali ini berhasil memberikan sedikit nuansa untuk Geek Farm di game yang kedua. Balikan keadaan, bahkan Elzura dia belum ngambil altar. Di depan sana, altar terbuka untuk kedua belah tim. Dan bahkan tiba-tiba dilakukan, Baloiski tertahan. RC mundur karena belakang tidak ada altar kembali dan bahkan konsil. Mau gak mau Ararkyoshi mundur. Ararkyoshi telah menyelesaikan tugas melepaskan Lordnya. Kehempas ke bumi dan itu saatnya untuk pulang. No more extend. Gak ada lagi tim fight tambahan.
Dia nggak punya sword skill di sana. Dan menurut aku bagus banget Elzura, dia ngopinya ke arah altar yang bisa menangin tim fight untuk Gigfam sendiri. Memang Lordnya sempat ditumbangkan sama Arkehosi, tapi Arkehosi pun nggak bisa ngeculik ke para pemain-pemain dari Gigfam karena altar yang dibuka sama Elzura. Ya karena altar ya otomatis head to headnya ya siapa yang lebih dahulu bisa menghabiskan altar lawannya Dan juga. bahkan aku merasa Finn dipaksa tadi ngebuka altarnya karena posisi jauh banget tadi, diincer habis-habisan. Dan Mbak Loiski dengan satu barrier yang nutupin pergerakan dari Finn dan juga pemain-pemain dari Arkehosi, mau nggak mau mereka harus tim fight di sana. Karena mereka udah nggak bisa lari lagi, ada barrier dari situ. Oke, dan ini masih bakal berimbang juga satu sama lain. Tapi dari mungkin win rate probability-nya tadi by Samsung Galaxy, kita masih melihat Arkehosi, mereka pegang kendali untuk win rate di sana ya. Cuman ini kan semakin late-nya berarti satu momen aja nih. Situasi akan langsung berbalik. Mereka gak boleh lagi berbuat kesalahan. Menit 18 lagi. Apalagi menit ke-18, benar Lord-nya ini ada Lord yang sudah evolve. Jadi harus benar-benar waspada dari kedua tim. Menurut sini ya, Geek, mereka mainnya tanpa less pressure lah dibandingkan dengan Arkehosi. Oke, Albert teman sana lihat damage-nya terlalu sakit. Para pemain dari tim Arkehosi, mereka harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan R7 terlihat posisinya. R7, Immortality ada. Dan kalau R7-nya pun mau di-commit sama Baloiski, itu akan menjadi sebuah trigger. Skylar bebas banget. Oke, Skylar kita anggap dia punya Wayne of Nature. Dia punya satu buah sprint. Tapi problemnya adalah Skylar nggak punya perimai. Wild Charge possible untuk meng-cancel itu. Heavy spin juga. Dan bahkan Hans masih bisa menangkap dia. Yes. Bukan mengejar ya, menangkap. Kalau mengejar, sulit. Sulit. Itu possible-nya, wah itu terlalu tinggi lah. Untuk Skylar chance bisa satu. Intinya bagaimana dari nanti misal dari Harsnya masuk terus dia bisa kasih burst damage yang cukup buat bisa tumbangin secara langsung ya. Ini ke arah dari Instan Skylar. ya, ke arah Skylar ya. Nah lagi kan, nah itu gameplay Ini Baloiski. Ini gameplaynya Oh dia. iya pokoknya teman-temannya masih di bawah, dia udah absen duluan. Ya mau nggak mau dia paksa. Mau nggak mau dia paksa untuk dipoking terus sama Clay. Dipaksa terus entah sama Finn. Pokoknya gimana caranya Baloiski ini dia tuh punya darah yang sekarat. Nah kalau di situ posisinya mau di all in udah urusan belakang. At least kalau dia all in di darah yang segini, ini bakal menjadi kerugian untuk Arkehosi. Short skill banyak keluar dan tentunya ada crowd control apalagi Luke. Lalu offside kali ini nampaknya di posisi tengah Mamo-chan. Iya, sementara harus join tim fight lagi kali ini dengan pemain-pemain. Gigfam tapi kali bakal coba dibuka dari Ignite Fall-nya. Dan bahkan altar juga sudah dibuka oleh seorang Finn. Elzura berada di paling depan. Kadiraya tumbang di tangan seorang R7 kali ini Baloiski. Mau tidak mau harus mundur, ada satu buah blazing duet. Dan seorang Skylar, Elzura dikejar. Where are you going? Terkena Arcane Shot tapi Elzura. Oh masih punya Winter Transit tapi R7 lagi-lagi memotong pergerakan dari seorang Elzura. Oh my god, ini Gigfam terpecah belah. Elzura masuk terlalu dalam. Mau coba dapetin claim malah ternyata ini membuahkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru. Elzura nih harus lebih ini, kayak menurut aku ya. Elzura harus lebih sadar kalau dia tuh penting banget di dalam team fight ini. Iya, Kalau karena dia adalah salah satu penopang kemenangan dengan ada altar yang dimiliki Spectre-nya. iya, Sebenarnya- damage dia kan bisa area juga gitu loh. Iya, jadi dia kalau dia yang ngedive, dia bakal kehilangan posisinya. Dia nggak bisa nge-cover temennya. Beda kalau Hans yang ngedive. Tapi aku pengen mention satu ada dari R7 dia bagus banget. Bagus Dia banget. dapetin Kadira dulu tadi. Yes. Itulah sebabnya kenapa gak punya cukup damage tadi dari Damage-nya, Gigfam. Bener. Udah nggak punya cukup damage, Elzura yang masuk ke dalam. Elzura Hilang yang lagi. paling depan. Kelar, nggak bisa dijemput. Baloiski nggak bisa jemput dan tapi lihat. Arkehosi kali ini dengan ada BS turretnya yang sudah terbuka dengan sangat bebas menuju ke arah base-nya Demar Arkehosi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Elzura is coming. Lihat altar sudah dipegang. Bakal coba dihabisin. Artes Pulse telah dikeluarkan ke arah bawah. L7 Immortality-nya berjaya tapi lihat Hans tertarik. Kali ini altarnya terlambat. Hans tumbang. Dan masih ada satu boss Spectre di depan sana. Clay harus mundur ke arah belakang. Hans still survive. Skylar. Blessing duetnya tidak terlalu impactful. Gak ada orang di depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim Arkehosi mereka berhasil menghilangkan seorang Hans. Satu orang jungler Gigfam sudah hilang. Tapi kali ini Super Minion yang mulai masuk ke area atas dan juga area bawah masih bisa ditahan. Gigfam masih memiliki Asaka karena kali ini dari seorang Finn sudah membuka altarnya. Udah terlihat low banget pemain-pemain dari Arkehosi. Tapi Luke begitu kuat Inferno di pop up kali ini. Skylar harus mundur, harus pergi dari base dari tim Gigfam kali ini. Sementara Albert akan tumbang di tangan seorang Elzura. Dan Gigfam masih bisa survive, masih bisa melakukan defense atas base-nya. Yes, dia masih bisa survive karena di arah bottom lane tadi dengan adanya Hans yang berhasil mendapatkan momentum yang sangat tepat. Membuat waktu lagi untuk Arkehosi bisa kembali mendapatkan kemenangan. Karena
Lihat di sisi sebaliknya R7 kali ini bakal coba dikejar oleh seorang Baloiski. Wajah tadi dikeluarkan. Kadera is coming. Power of Nature R7 tidak ada flicker lagi dan bahkan Nongol tadi dikeluarkan dan down. Hilang begitu saja. Hilang dengan 1 menit. Dia harus menunggu 60 detik. Wow, ini kesempatan buat Geek Fam untuk dapetin dulu setidaknya ya. Turret. Semua objektif yang di luar base dari Arkehosi diambil. Setuju. Ini 1 menit adalah 1 menit yang berharga banget. Menit-menit seperti ini kesalahan kecil saja bakal ke-punish dan lihat itu. Satu turret di bawah ini harus dipecahin sama mereka. Ya 1 turret plus mereka bisa dapetin cuma buat lore-nya kalau mereka pengen setup. Tapi setup-nya bakal lebih enak kalau dapet dulu nih turret bawah nih. Objektif turret ya, tapi mereka bakal tekan fokus dulu. untuk di area mid terlebih dahulu ke bawah. Dan bahkan mungkin membiarkan di bawahnya di press sama minionnya. Dan kali ini Finn coba untuk menarik ke arah seorang Elzura. Real world manipulation dibuka orang seorang Clay. Membuat Elzura harus pulang karena pemain-pemain dari Arkehosi mereka nggak mau sampai ditembusin ke arah inhibitor. Kalau Terlambat. sampai inhibitornya pecah, ini bakal sulit banget untuk Arkehosi. Tapi Han sepertinya agak terlambat ya ke area bawahnya ya. Terlambat. Karena posisi dari Arkehosi mereka udah bisa ngebalikin Geek Farm untuk tidak nge-press terlalu jauh. Ya, betul banget. Walaupun tetap mendapatkan turret ya, tapi itu agak sedikit terlambat. Harusnya dia bisa mendistract di arah base turret di sini. Dan bahkan para pemain dari tim Arkehosi, mereka udah stay by on position. Albert, retribution-nya, ada Sadera di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit poke damage supaya nanti ketika Hans datang dengan retribution-nya dia udah selesai. Tapi Baloiski, seperempat darah without immortal, tidak pakai immortal. Apakah mereka tetap akan berani untuk melakukan engage terhadap para Arkehosi? Ini Sedangkan R7 sudah kembali lagi ke lane of Sun kali ini Momochan. iya, dan dia selalu nge-cut dari arah blind spot ya. Jadi Geek Farm ini harus perlu berhati-hati banget dengan positioning dari R7. Oke, lihat di situ Flash itu sudah dikeluarkan. Spectre di saatnya tepat. Real world manipulation. Kadera di arah belakang nggak bisa membantu teman-temannya. Baloiski masih berlangsung dan lock versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement yang dilakukan. Sadera flicker berhasil menyelamatkan, tapi di sisi sebaliknya Han. Ini war tarik ulur yang luar biasa. Luke masih bertahan keras di depan sana dan bahkan tidak ada satupun yang ditumbangkan. What a fight dari kedua belah tim. Tarik ulur is real. Gila, lihat posisi Elzura, lihat posisi Akadera, mereka menjaga posisi mereka bener-bener hati-hati banget. Jangan sampai kelok sama heavy spin. Dan Hans tadi posisinya udah buka Red Nightfall, tapi masalahnya masih ada altar lagi dan lagi. Ya sini adalah Symphony of Skill yang terjadi tadi. Iya sih. Oke, dia buka barrier supaya dia tahu ada tembok di sana untuk terkena Wild Charge. Oh my god, Wild Charge kali ini blessing 2. Luke diamankan oleh seorang Luke. Lihat di R7 di arah belakang sana. Mencoba untuk mundur. Immortality Pin. Haster perangkap dan Hans hilang. Gak bisa dan Alphard dapetin 2 kali ini. Di sisi sebaliknya Elzura gak bisa bertahan kembali dan bahkan knockout strike. Membuat Elzura down. Lord sudah menuju ke arah mid lane. Membuat tim Arkehosi walaupun mereka kehilangan Lordnya kali ini. Tapi mereka masih memenangkan team fight-nya. 1 menit itu adalah hal yang lama. Mereka bahkan maksain team fight-nya karena mereka tahu mereka nggak bisa dapetin Lord. Mereka tumbangin setidaknya pemain dari Geek Farm yaitu Han. Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya dan bahkan Elzura pun terpick off begitu saja. R7 kali ini bakal 1v1 situasinya dengan seorang Luke dan bahkan di-cut begitu saja. Dari area tengah Baloiski menahan posisi minion, dia tidak nge-push ke area base, tapi di area base kali ini R7 mencoba untuk pasang team fight-nya Kadera. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Luke 1 versus 2 dan bahkan altar dibuka. 2 pemain tumbang dari Geek Farm dan bahkan Baloiski gak punya momentum dan Arkehosi menyamakan posisi 1 sama kali ini. Arkehosi memasak ke game yang ketiga. Tidak akan melepaskan kembali kemenangan untuk para pemain tim Geek Farm. 1 sama Israel again.